Perkenalkan, nama saya Mita Trisatyamanah dengan nomor induk mahasiswa 2402170118 dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya. Yang saya lakukan adalah mewawancarai salah satu pengurus di Klinik Pratama PKU Muhammadiyah Boyolali. Lalu informasi apa saja sih yang bisa saya dapat? Simak videonya ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk mewawancarai saya. Sebelumnya Bapak bisa perkenalan terlebih dulu, bisa disebutkan nama dan jabatan. Nama saya Abiono, dekat saya di Pratama PKU Muhammadiyah ini aku yang tata usaha. Baik, langsung saja Bapak. Untuk pertanyaan ini, saya membuat pertanyaan mengenai tarif instalasi fisioterapi. Pertanyaan yang pertama, apa saja jenis layanan fisioterapi yang tersedia di klinik ini, Pak? Ada beberapa kegiatan fisioterapi, layanan klinik dan layanan UKM. Jadi ada dua layanan yang bisa kita berikan di dalam fisioterapi ini. Di layanan di klinik berarti pasien itu datang ke klinik, kemudian layanan UKM itu perawat atau bidan petugas fisioterapi kita yang ke rumah. Kira-kira berapa jumlah rata-rata pasien yang dilayani setiap hari? Fisioterapi kita bulan mingguan ya. Kalau harian belum, karena kita jadwalnya belum bisa dijadwal setiap hari. Di fisioterapi itu hanya dua kali. Itu juga disesuaikan dengan jadwal dari perawatnya. Jadi ada seminggu 2 kali. Jumlah pasiennya ya masih sangat terbatas. Dan seminggu 2 ada 1, kadang tidak ada. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja komponen biaya yang dihitung dalam menentukan tarif layanan fisioterapi? Dengan layanan di klinik, karena kita ada 2 layanan ini. Layanan klinik ini ya biaya jasa. Kemudian kalau memang perlu obat, ya biaya obat. Itu karena kalau jauh tindakan kita memang kan nggak dalam fisioterapi kan lebih pada terapi. Jadi biaya jasa bukan obat, enggak ya hanya biaya jasa. Bagaimana cara menghitung biaya seperti gaji tenaga fisioterapis dan pengambil risiko? Untuk penghitungan biaya langsung biaya medis, kan biaya masih pada pembelian transport pada aplikasi dari transport karena memang klinik ini berjalan dan sumber anggarannya juga masih sangat terbatas, sehingga dengan uang transport dan nanti usulan itu uang jasa tindakan. Jadi contoh uang transport setiap hari nakes yang dengan bidan perawat itu 50.000 setiap kali datang, kemudian dokter 100.000. Kalau nanti sih 2 ya berarti 2 itu dapat 100, dokter dapat 200. Kemudian ada juga di kegiatan tindakan, kalau ada tindakan kemudian kayak hitam itu kita berikan nanti jasa dari tindakan kita. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apa tantangan besar dalam menghitung atau menentukan biaya fisioterapi? Jadi tantangannya memang ada beberapa. Yang pertama itu karena dengan jumlah pasien yang masih sangat terbatas, otomatis biaya yang kita ambil dari pasien itu masih sangat minim. Padahal itu menjadi sumber utama dalam pembiayaan di klinik ini. Jadinya yang pertama ya karena memang
pasiennya masih sangat terbatas, ini yang perlu kita tingkatkan sedapat mungkin minimal sehari itu 10 pasien, itu baru akan bisa berjalan. Kemudian yang kedua, ya biaya perawatannya itu masih minim, masih rendah, sehingga dengan jumlah yang sangat minim itu sulit untuk meraih target terkait dengan pembiayaan klinik. Kemudian yang ketiga, ya layanannya juga masih sangat terbatas. Kita masih ada layanan umum, kemudian hitam, kemudian juga ada busur kaki dan rencana cepat. Kemudian ke depan perlu banyak kita tingkatkan karena jumlah layanan, termasuk nanti ada USG, ada periksa mata, itu akan semakin banyak pelayanan yang ada, itu akan semakin dapat meningkatkan penghasilan pendapatan. Ya, makanya keterbatasan jumlah layanan itu akan berpengaruh pada pembiayaan di klinik ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang saya peroleh hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Mohon maaf mungkin kalau ada kekurangan, jadi nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan yang bisa kita telepon. Waalaikumsalam. Baik, saya sudah melakukan wawancara dan saya mendapatkan banyak sekali informasi yang bisa kita pelajari. Terima kasih kepada Bapak Daryono selaku pengurus di Klinik Pratama PKU Muhammadiyah Boyolali yang sudah meluangkan waktunya. Teman-teman jangan lupa like dan komen video ini. Saya cukupkan di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.